Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membahas mengenai rencana pemerintah yang akan membatasi pembelian BBM bersubsidi. Dan bersama kami sudah hadir pengamat ekonomi dari Universitas Islam Antasari Banjarmasin, Mas Yusuf Asyahri. Asyahri ya. Oke. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Mas Yusuf, kalau tahu misalkan tadi apa menyikapi ya gitu seperti itu rencana pemerintah yang akan membatasi pembelian BBM bersubsidi yang katanya itu tanggal 17 Agustus, bulan depannya, berarti seperti itu. Nih dari kacamata akademisi seperti apa sih? Baik, terima kasih Mas Hendar ya. Nah, jadi memang bukan kenaikan tapi pembatasan BBM menjadi perhatian semua kalangan ya sebenarnya. Jadi bukan hanya kalangan atas, menengah dan bawah juga menjadi perhatian ini. Jadi pembatasan ini memang menjadi penting karena kita kemarin sempat dihebohkan dengan tapera. Sekarang dihebohkan lagi dengan pembatasan BBM. Iya. Tapi jadi pertanyaan ini sebenarnya jadi pertanyaan. Ada beberapa menteri yang tanda kutip ya kan berbeda pendapat. Ya kan. Yang pertama Menteri Pak Luhut itu kan mengatakan 17 Agustus gitu kan. Tapi Pak Menteri Ekonomi Pak Airlangga menyatakan itu kan masih dalam pembahasan. Ya kan. Artinya pembahasannya masih dalam sifatnya yang kandungan sulfur yang di Jakarta, polusi udaranya itu. Jadi belum termasuk dalam pembatasan BBM bersubsidi sebenarnya. Belum masuk ke sana atau belum masuk ke tanggalnya kapan akan dilakukan? Tanggalnya kan masih pernyataannya masih Pak Luhut. Tapi dalam pembahasannya memang sedang dibahas untuk pembatasan BBM. Iya, itu kan ada diatur dalam peraturan presiden Presiden 191. Betul, 2014. Oke. Berarti kalau misalkan demikian ini apa istilahnya masih kan itu masih masih digodok ya masih digodok. Saya tanda kutip nih jangan-jangan ini hanya melempar bola panas melihat respon masyarakat. Ya kan seperti tapera. Diberikan pendapat, dilepaskan gitu. Gitu kan. Setelah itu reaksi masyarakat, setelah reaksinya begitu besar, ditunda 2027. Ya, tapi kan untuk rencana pembatasan ini kan bukan hari ini aja, bukan kali ini aja. Itu kan sempat di tahun 2022 kan. 2022. 2023, 2024 pun. Nah, sekarang ini kan yang jadi tanda kutip kan kenapa dibatasnya di 17 Agustus. Muncul tanggal 17 Agustus. Padahal itu kan masih belum ini juga kali ya, seperti itu. Nah, yang pertama kan apakah ini berkaitan tanda kutip ya, berkaitan dengan pemindahan ibu kota IKN. Ya kan? Yang sebagian besar itu katanya anggarannya terbatas. Ya kan, sehingga ditunda pembangunannya. Pak Presiden kan nggak jadi 7 Juli pindah kan. Yang kedua karena fiskal yang terbebani. Memang kalau subsidi BBM itu nampaknya fiskal tuh kalau kita baca ya dari segi ekonomi itu nampaknya tidak mampu untuk menahan. Ya kan. Yang pertama karena fluktuasinya harga minyak dunia. Yang kedua melemahnya nilai mata uang kita terhadap dolar. Gitu kan. Saat ini dolar sudah berapa? 16.000 lebih. Itu menyebabkan kenaikan mau tidak mau beban fiskal itu kan semakin besar gapnya. Jadi semakin besar. Nah kalau kita mempertahankan itu mau tidak mau ini kan akan menjadikan efek yang terbebani fiskal kita ini. Kan ada kemampuan fiskal yang harus kita penuhi gitu kan. Nah kita ketahui bahwa saat ini pemerintah kan di tahun 2023 kalau tidak salah itu kan 113 triliun itu. Kalau tidak salah gitu ya. Nah, paling tinggi kan di 2022. Betul. Iya kan? Di 2021 itu 59 triliun saja. Nah, paling tinggi. Nah, itu kan artinya kalau kita menurunkan lagi pembatasan BBM, ya kan pembatasan dari segi BBM itu pasti kan fiskal kita akan aman itu ya. Kalau dari pandangan saya fiskal itu pasti akan aman. Kenapa? Karena itu akan dialihkan kepada sektor-sektor lain yang memang dianggap perlu oleh pemerintah gitu seperti itu. Nah, tapi tanda kutip jangan hanya itu tadi pembangunan infrastruktur dialihkan. Gitu kan. Tapi ada salah satu konsep misalnya kita mendorong ke sektor pendidikan. Ya kan? Alokasi anggaran dari subsidi BBM tadi yang dialihkan jika benar-benar terjadi. Jika benar-benar dijadikan oleh pemerintah pembatasan BBM, alihkan ke sektor pendidikan. Kita tahu coba kita bayangkan pendidikan tinggi saat ini hanya dinikmati oleh
orang-orang yang mampu, UKT yang mahal, Mhm. ya kan? Coba kita alirkan ke sana. Mhm. Berapa mereka yang pendapatannya kelas ke bawah itu bisa menikmati menjenjang pendidikan tinggi. Mhm. Itu yang sektor yang paling penting. Karena kan mendorong kualitas SDM. Mhm. Ya kan, dorong kualitas SDM. Kenapa kualitas SDM didorong? Karena itu tujuan kita tadi di dalam RPJP Indonesia Emas di 2045. Oke. Nah, tapi kalau misalnya SDM-nya tidak siap. didorong kualitasnya, SDM-nya ini kan sangat mengganggu. Nah, di mana kita mendorongnya itu tadi? Jika benar-benar pemerintah membatasi dari BBM. Tadi Alokasinya kan, alokasinya harus tepat sasaran. Oke. Kalau tidak tepat sasaran kan bisa berbahaya juga, Iya. dinikmati oleh orang-orang segelintir. Iya. Ya kan? Tapi kalau misalkan dilihat dari daya beli masyarakat, apakah emang kebijakan ini untuk melakukan pembatasan itu emang tepat dengan kondisi yang sekarang Iya. ini? Kalau saat kondisi saya baca ya, kondisi ekonomi kita saat ini kurang baik-baik saja. Karena kenapa? Indeks keyakinan konsumen kita mengalami penurunan. Ya kan? Terus apalagi? Tabungan. Tabungan kita juga mengalami penurunan. Ya kan? Makanya ada fenomena di 2023 kalau kita ingat masyarakat makan tabungan. Iya kan? Ya. Itu kenapa? Fenomena itu. Ya kan? Kaum kelas menengah. Kalau misalnya pembatasan BBM ini terrealisasi, maka yang berdampak adalah kepada pendapatan yang kelas menengah ini tadi. Ya kan? Nah, itu yang bisa berdampak kepada dorongan inflasi. Tapi inflasinya tidak terlalu besar. Tidak akan terlalu besar. Tidak besar. Kenapa? Karena kan misalnya yang dibatasi 250 kan Ya. untuk sepeda motor. Untuk sepeda motor. Untuk mobil 1400 cc ya. di atas kan. Artinya kalau di bawah nggak dibatasi kan. Nah, tapi kemungkinan besar tanda kutip juga ini mereka yang punya mobil 1400 atau punya sepeda motor 250 dia akan beralih ke 1400. 1400. Iya. Itu kan bisa diakal-akalin kalau begitu, seperti itu. Kan. Artinya kan bukan hanya pembatasan saja, tapi pengawasan. Pengawasan yang harus dilakukan. Coba kita lihat. Padahal kita surplus loh kalau mendistribusikan. Tapi apa yang kita lihat, coba banyak mereka yang oknum-oknum mencoba, ya kan, misalnya contoh Pertalite ditimbun, ya kan. Nah, padahal itu kan surplus. Berarti bukan hanya sebatas pembatasan, tapi yang paling utama itu adalah pengawasannya juga. Yang ketat. Pengawasan yang itu. ketat perlu dilakukan oleh pemerintah. Oke. Kita tahan dulu, Pak. Kita akan kembali, saudara, setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak Yusuf, kalau tadi kan ada bukan hanya sebatas pembatasan seperti itu. Kalau untuk pembatasan mungkin secara administratif dan sebagainya ya gitu kota. Tapi ada yang paling penting juga, itu adalah pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh siapa nantinya? Oleh pemerintah dan yang memiliki Pertamina kan. Kita pernah ingat ya pakai barcode itu ya kalau tidak salah My Pertamina. Sampai setting kan tidak berjalan. Iya. Artinya pengawasannya lemah kan terhadap itu siapa saja yang berhak. Tapi waktu kemarin itu kan baru sebatas istilahnya uji coba seperti itu. Tapi kan nggak tahu juga nih uji cobanya itu sampai hasilnya kapan? Juga tidak dipublikasikan. Oke. Oh, berarti pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah juga perlu dilakukan ya, sebenarnya. Supaya tidak ada terjadinya manipulasi manipulasi. Oke. Kalau misalkan ini mungkin nggak, kalau misalkan berapa sih jumlah kendaraan yang di bawah 1.400 kemudian yang di atas juga 1.400? Jangan-jangan yang sekarang ini adalah 1.400-nya mungkin lebih banyak gitu kan? Banyak. Apakah itu efektif juga? Iya, itu kan bisa jadi tidak efektif ya kan? Kayaknya kan tidak efektif itu. Nah, kadang kalau pendapatan kelas menengah kan dia baru beli tuh misalnya kan, kayak kita misalnya kan baru beli mobil. Nah, ternyata habis tuh dibatasi BBM.
Yang 1.400 yang dikatakan 1.400 itu kan apakah yang mobil mewah Heeh. atau yang sudah tua, apakah juga harus beli Pertamax? Iya. Gitu Iya, kan. iya, Jadi iya. skemanya memang kita masih menunggu kan skema yang jelas dari pemerintah. Ya, Itu dari seperti revisi apa? Perpres ya 191 Satu. tentang 2014 yang nantinya akan mengatur siapa yang akan Iya, berhak yang begitu berhak ya. menerima itu. Tapi kan kalau tuh misalkan ini tadi itu dikatakan bahwa ini adalah cek ombak pemerintah, Pemerintah. bagaimana reaksinya gitu kan. Kalau tuh misalkan demikian kan ini kalau misalkan harga kenaikan BBM ini akan memunculkan efek domino terhadap Iya. yang lainnya karena kan pasti akan bahan makanan naik gitu seperti itu. Itu dari kacamata pengamat ekonomi seperti apa? Ya memang tadi yang kita katakan tadi. Jadi pembatasannya itu kan masih belum jelas yang 250 cc. Kecuali yang misalnya dinaikkan BBM. Ya kan? BBM naik, nah itu berdampak kepada inflasi yang di bawah. Oke. Ya kan? Karena mereka banyak menggunakan Pertalite. Ya kan? Mereka berpergian ke pasar apa bahan-bahan pokok, ya kan? Itu banyak sebagian besar menggunakan subsidi tadi. Nah, jika itu dilakukan, maka itu pasti kan cenderung akan meningkatkan inflasi. Gitu kan? Ditambah daya beli masyarakat yang turun, inflasinya tinggi, itu kan berdampak kepada ekonomi masyarakat. Nah, itu kan sangat mengkhawatirkan juga. Tapi kalau pembatasan tadi nampaknya tadi kalau misalnya 250 ke atas atau 1.400 Ke atas. ke atas itu tidak memberikan dampak karena dampaknya setengah 50% karena mereka yang mengendarai 250 cc ke atas gitu kan dan 1.400 cc ke atas ya kan. Mungkin mereka yang menggunakan subsidi, yang industri kan sudah menggunakan yang sudah ditentukan yang non subsidi oleh pemerintah gitu. Kecuali mereka yang benar-benar menggunakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang menggunakan BBM subsidi gitu kan. Nah, tapi menjadi perhatian juga yaitu tadi pengawasan yang ketat harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Gitu kan, jangan sampai pengawasan itu hanya dilepas dan tidak terkontrol lagi. Gitu kan. Jadi memang benar-benar harus dilakukan oleh pemerintah. Ya kalau pembatasan sih sebenarnya ya perlu juga kalau saya seling-seling itu di masyarakat itu katanya ya kalau bisa jangan hanya jangan dibatasi dong, distribusinya oke sudah gitu kan, distribusinya oke, tapi yang harus dia pengawasannya gitu, pengawasannya dong harus diperketat karena mereka kan banyak yang eceran gitu kan, yang ngambil banyak BBM yang tidak peruntukannya, banyak industri juga kan. Nah, diam-diam gitu kan, padahal kita surplus itu kan. Gitu kan, katanya apanya yang dibatasi gitu. Oke. Gitu, kan. Oke, berarti kalau misalkan untuk pembatasan oke lah, tapi ini harus ada pengawasannya juga biar benar-benar kebijakan pemerintah ini efektif juga, termasuk dengan alokasi anggaran. Ini mau dikemanakan nih alokasi yang anggaran. bisa Islam menyimpan lah dari subsidi ini. Oke, kalau tadi dampaknya ketika itu masyarakat yang istilahnya bukan hanya pengguna kendaraan, bukan hanya pemilik kendaraan yang akan mengalami dampak, tapi itu tadi yang tadi saya katakan bahwa ketika itu BBM mengalami perubahan gitu ya, seperti itu ada kebijakan berkaitan dengan BBM, itu angka-angkanya itu akan melebar ke sektor ekonomi utamanya seperti itu gitu kan. Nah, oke, kalau misalkan yang tadi bahwa masyarakat itu masih rendah dalam kondisi daya belinya turun begitu gitu. Ya, apakah juga efektif juga pemerintah akan pada tahun ini harus dilakukan gitu. Ya tadi yang dikatakan kita diskusi di awal tadi nampaknya nih melempar bola panas gitu kan. Apakah melihat respon masyarakat gitu kan? Respon masyarakat gimana nih terhadap pembatasan BBM bersubsidi gitu kan. Nah, ini kan secara otomatis nanti ini kan dampaknya tadi ke ekonomi tadi ya. Nah, ini kan menjadi perhatian juga bagi kita sebenarnya. Nah, jadi harus dianalisis lagi pemerintah. Nampaknya ini tidak akan terrealisasi nampaknya. Banyak sudah masyarakat yang sudah gembor teriak-teriak ini daya beli kita turun ini tuh kan, daya beli masyarakat kita turun, tabungan kita turun, ekonomi kita tidak baik-baik saja meskipun pertumbuhan ekonominya naik, namun tidak menggambarkan daya beli masyarakat ya kan. Ya kan, coba kita lihat pertumbuhan ekonomi kita menggembirakan 6%, ya kan, tumbuh pasca Covid, tapi daya beli masyarakatnya turun. Ya, itu ada apa ya di balik itu ya? Nah, itu kan apakah data saja
Atau hanya data yang diperlihatkan oleh pemerintah, atau memang lip service-nya. iya tidak berdampak secara langsung kepada masyarakat. Kemungkinan akan mundur gitu kan seperti Iya, itu. mundur kayak tapera. Oh, tapi Bapak yakin seperti itu gimana itu? Ya mudah-mudahan. Dan karena mudah-mudahan. kan saya yakin pemerintah pasti mendengarkan rakyat kecil, rakyat menengah ke bawah, gitu kan. Ibaratnya beban yang sudah yang dilakukan oleh masyarakat sudah berat, ditambah lagi kan, artinya ada tambahan lagi nih konsumsi yang harus disediakan oleh masyarakat khususnya menengah, ya kan? Kan itu kan yang 250, 1.400 itu kan untuk kaum menengah itu. Betul, Ya kan, betul. kaum menengah. Itu kan ada beban nanti, beban berlebih konsumsi. Artinya nanti ada penurunan pendapatan, ya kan, untuk kaum menengah, ya kan. Nah itu yang menjadi perhatian sebenarnya. Kalau toh misalkan ini terjadi penundaan, berarti akan melompat pada kepemimpinan baru dong kalau begitu. Iya benar, itu kan isunya seperti itu. Oke, kita tahan dulu isunya. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara masih di Sapa Kasal dan kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak Kalto misalkan tadi mengatakan bahwa ini kayaknya akan ditunda gitu ya. Berarti kan akan melompat pada presiden baru gitu seperti itu. Itu kacamatanya seperti apa, Pak? Ya kalau kita lihat sebenarnya seperti itu ya. Mudah-mudahan. Tapi ya kalau bisa ditunda, kalau bisa Pak Prabowo juga tidak. Okay. Harapan masyarakat itu ya, titipan harapan masyarakat itu kalau bisa ya ndak usah dibatasi BBM-nya, tapi pengawasannya ya korupsi saja yang dikejar lah. Oh, oke. Kan kalau misalnya anggaran fiskalnya katanya tergerus, kenapa tidak yang undang-undang aset saja yang disahkan untuk menutupi itu? Berarti masih banyak celah untuk menutupi subsidi ini gitu. Itu. Kalau benar-benar naikkan, tapi gapnya kan jangan terlalu besar. Misalnya atau 11.000, katanya kalau misalnya Pertalite 14.000, naikkan 2.000 atau 11.000. Mungkin itu kan lebih yang pertama mungkin Pak itu. Iya, pertama. Tapi kalau kenapa mereka lebih beralih banyak itu kan karena gapnya yang agak besar antara subsidi dan non subsidi. Nah, makanya yang non subsidi beralih ke subsidi. Itu kan karena gapnya itu yang besar. Banyak kan mobil-mobil mewah kalau kita lihat beralih ke Pertalite. Nah itu seperti itu. Tapi mungkin karena mesinnya juga Pak yang oh ya udah deh mendingan juga bisa pakai Pertalite, ya udah pakai Pertalite ya gitu seperti itu ya. Pak kalau misalkan tadi apakah bisa menggeser juga ketika misalkan BBM ini juga dibatasi, ini pada pelaksanaannya Pak ya gitu kan. Akhirnya masyarakat juga bisa berbalik arah bahwa ya udah deh kita menggunakan transportasi umum misalnya seperti itu bisa dilakukan. Benar, bisa dilakukan untuk khususnya kaum menengah. Tapi yang tadi pertanyaannya, apakah kita sudah siap dengan fasilitas yang ada? Itu akan menjadi pertanyaan. Saya yakin kalau misalnya pemerintah melakukan pembatasan mau tidak mau kan masyarakat kaum menengah ini akan melakukan adaptasi konsumsi. Betul. Iya kan? Artinya mereka yang awalnya pakai kendaraan atau pakai mobil, mereka akan beralih ke transportasi publik. Tapi kan mereka tidak mau beralih karena apa? Itu tadi. Infrastruktur yang belum siap. Nah, mungkin karena dengan itu kajian itu perlu dilakukan oleh pemerintah supaya bisa meningkatkan infrastruktur transportasi publik agar masyarakat bisa beralih ke transport publik dan bisa mengurangi polusi udara. Iya kan? Oke. Ya kan itu kan salah satu kunci. Ya kan kenapa kita harus ke transportasi publik? Karena itu ramah lingkungan. Kalau misalkan itu kan kalau dilihat dari kota-kota besar mungkin bisa melakukan hal itu. Tapi kalau misalkan untuk di daerah-daerah yang belum punya seperti itu, ya apa kabarnya kan mungkin juga akan susah dia untuk menggunakan transportasi publik gitu. Memang seperti itulah keadaan kalau misalnya di daerah-daerah yang hanya fokusnya di kondisi di Jawa saja. Makanya kenapa pemerintah
mendorong IKN ke Kalimantan itu salah satunya adalah keseimbangan, pemerataan ekonomi, ya kan? Karena position Kaltim kan di tengah. Dengan harapan kondisi ekonomi itu akan pemerataannya akan merata di seluruh Indonesia gitu kan. Tidak lagi fokusnya di Jawa, tapi akan fokus ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, ke Maluku, ke Sumatera. Tapi kan itu hanya pemerintahnya aja, Pak. Kalau untuk bisnis ekonominya tetap di Jakarta, ya, kan? tapi kan mau tidak mau kalau teorinya lokasi kan kalau pemerintahannya pindah mau tidak mau bisnis juga akan pindah. Ya kan, fokusnya bisnis di Jakarta tapi bisnis juga di Kalimantan juga harus dilakukan. Jangan sampai kita yang sebagai orang Kalimantan hanya sebagai penonton. Paling tidak ada suatu anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk meningkatkan SDM. Jadi ada kemungkinan ketika misalkan itu IKN ada mulai diaktifkan, dioperasionalkan seperti itu akan berdampak juga secara ekonomi terhadap keseluruhan. Sangat berdampak sekali. Saya punya rumah di Tanjung itu, mereka sudah harga tanahnya sudah luar biasa dan kondisi ekonominya sudah mulai hidup. Itu padahal belum ini ya, masih dalam perencanaan begitu perencanaan. Ya. Sudah memang dari sekilas kita lihat memang kondisinya memang bagus. Itu banyak pembangunan yang akan dilakukan kan, itu kan pasti karena anggaran akan fokus ke sana kan. Iya. Contoh misalnya seperti Banjarmasin. Banjarmasin, ibu kota pindah ke Banjarbaru, fokus anggaran Banjarbaru. Nah, harapannya kan seperti itu. Harapannya pemerintahan pindah ke Kalimantan, fokus anggaran juga ke Kalimantan. Jangan lagi juga ke Pulau Jawa, tapi fokus juga ke Kalimantan. Gitu. Oke. Untuk transportasi publik ini, kira-kira kapan sih masyarakat bisa menikmati hal itu untuk secara keseluruhan? Iya, itulah kita secara keseluruhan itu ya perlu kesiapan juga dari daerah kan, dari pemerintah daerah, pemerintah pusat harus berkolaborasi terus dengan pihak swasta bagaimana mengelola ini kan dengan baik. Tapi mungkin itu adalah efek panjangnya ya, Pak ya? Efek panjangnya ya. Tidak setahun 2 tahun kan menyiapkan itu. Oke. Ya mungkin tadi yang dikatakan bahwa ya alokasi anggaran utamanya yang bisa dinikmati lah tepat gitu ya. Yang utama itu adalah misalkan bukan yang utama ya, salah satunya adalah bidang pendidikan. Oke. Ada hal lain yang mungkin menjadi analisis dari pengamat ekonomi atau dari Pak Yusuf sendiri bahwa ketika itu pembatasan itu dilakukan gitu seperti itu, sampai kapan itu pembatasan itu dilakukan dan akhirnya istilahnya apakah itu memungkinkan bisa pembatasan itu akhirnya subsidi itu dihilangkan? Ya itulah makanya kita di diskusi pertama yang menarik tadi itu yaitu pembatasan, jangan-jangan ini pelan-pelan menghapuskan harga bahan bakar minyak. Kan banyak subsidi itu kan. Jadi sehingga perlahan supaya tidak kena shock terapi dulu ya kan masyarakat. Tapi nanti lambat laun akan dihapus. Seperti kemarin bensin ya kalau tidak salah itu kan perlahan juga tuh. Iya. Perlahan ganti Pertalite. Oke. Gitu kan. Nah, nanti seperti itu juga dengan Pertalite nanti timbul Pertamax non subsidi. Nah, itu kan perlahan. Supaya masyarakat tidak terkena efek yang langsung shock gitu. Kalau misalnya masyarakat terkena langsung shock itu kan menyebabkan inflasi yang tinggi. Nah, sudah daya beli masyarakatnya turun ditambah lagi shock terapi kenaikan harga bahan bakar itu. Dan itu akan mengangkat juga untuk ekonomi secara keseluruhan. Iya, memang untuk bisa berdampak kepada ekonomi kan. Kalau misalnya kenaikan BBM itu terjadi, secara otomatis kan harga bahan pokok akan naik. Iya. Ya kan, karena mereka menggunakan yang subsidi sebagian besar kan bagi mereka itu. Itu. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat menyikapi hal ini? Ya itulah, kita harus bagian masyarakat kita harus mencari inovasi yang baru. Gitu kan. Terus inovasi baru yang alternatif supaya kita bisa menekan yang namanya pengeluaran tadi, mengatur keuangan. Ya kan, kalau dalam konteksnya mikro mengatur keuangan kebutuhan. Yang mana yang lebih penting, yang mana yang tidak penting itu diabaikan terlebih dahulu. Dan menggunakan kalau tidak salah ada teorinya menggunakan ramah lingkungan. Itu salah satu alternatif. Nah, tapi tanda tanya lagi. Kalau masyarakat kan dialihkan kepada yang kendaraan ramah lingkungan, apakah kita sudah siap lagi dan infrastrukturnya? Kan harapannya seperti itu, dan pembatasan BBM dihapus, terus pemerintah bisa agar masyarakat menggunakan yang ramah lingkungan. Makanya kan ada listrik, sepeda motor listrik kan salah satu. Tapi infrastrukturnya masih belum siap juga.
Oke. Gitu. Berarti bukan hanya dari masyarakat juga mungkin Ya, juga harus ada pemerintah, konsistensi dari konsisten pemerintah. Oke. Untuk pengalokasian ini kemana arahnya Kemana begitu ya. arahnya. Oke. Baik, terima kasih Terima Pak Yusuf. kasih Pak Hendar. Demikian saudara perbincangan di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.